Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 penerbit Erlangga, ini kurikulum merdeka ya. Baik, kali ini kita sudah memasuki bab 3 ya, latihan 1 tentang kelipatan dan faktor bilangan. Saya mau bahas latihan 1 yang ada di halaman 133. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Kerjakan soal berikut, isilah kotak dengan bilangan kelipatan 5 ya. Untuk mudahnya, kelipatan itu sama dengan hasil kali dari bilangan ini ya. Ini contohnya yang A, 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15. Pasti teman-teman sudah pada hafal ya. 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30, 7 kali 5, 35, 8 kali 5, 40, dan 9 kali 5, 45. Maka kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Itu maksudnya kelipatan ya teman-teman ya. Lalu nomor 2A, tulislah 10 bilangan pertama yang merupakan kelipatan 7. Nah, kelipatan 7 itu hasil kali dari 7 ya. Nih ada 7 kali 1, 7 kali 2. Jadi kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, dan 70 ya, karena tadi diminta 10 bilangan pertama yang merupakan kelipatan 7. Jadi kita tulis hanya 7 kali 1 sampai 7 kali 10 ya. Lalu yang B, tulislah semua bilangan kelipatan 7 yang lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 100 ya. Lebih besar dari 70 berarti dimulai dari 77 ya. Ini 7 kali 11, lalu 7 kali 12, 84, lalu 91, dan terakhir 98 karena diminta syaratnya kurang dari 100 ya. Lalu nomor 3, tulislah semua bilangan kelipatan 8 yang lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 120. Kelipatan 8 yang lebih besar dari 100 dan kurang dari 120 itu adalah 104 dan 112 ya. Lalu nomor 4, bilangan 402 habis dibagi 3. Tulislah 5 bilangan pertama yang lebih besar dari 402 dan habis dibagi 3. Kalau 402 habis dibagi 3, berarti 402 ini kelipatan 3 ya. Nah, untuk bilangan lebih besar yang juga habis dibagi 3, tinggal kita tambahkan 3 aja. Mulai dari 402 ditambah 3 jadi 405, ditambah 3 lagi 408, ditambah 3 lagi 411, tambah 3 lagi 414, dan 417 ya. Oke, lalu sebelum nomor 5 saya akan memberikan sedikit trik ya. Jadi untuk mengetahui bilangan habis dibagi 3 apa enggak, kita bisa jumlahkan bilangan itu ya. Contohnya ini 402, 4 ditambah 0 ditambah 2, hasilnya 6. 6 habis dibagi 3, berarti 402 juga habis dibagi 3 gitu ya. Ini khusus untuk pembagian 3 aja. Oke, kita lanjut nomor 5. Diketahui bilangan 42 habis dibagi 3. Apakah bilangan 420 juga habis dibagi 3? Jawabannya ya, karena seperti tadi yang saya bilang tipsnya ya, kalau 42, 4 tambah 2, 6. 6 itu habis dibagi 3 ya. 420, 4 tambah 2, 6, tambah 0 tetap 6. 6 juga habis dibagi 3. Maka kalau ada pertanyaan apakah bilangan 420 juga habis dibagi 3, jawabannya iya, habis dibagi 3 ya. Lalu yang B, tuliskan 3 bilangan berurutan yang habis dibagi 3 dan lebih besar dari 420. Kalau yang habis dibagi 3 tapi lebih besar dari 420, tinggal kita tambahkan 3 aja. Dari 420 ditambah 3 jadi 423, tambah 3 lagi 426, tambah 3 lagi 429 ya. Oke. Lalu
Yang B tulislah yang C ya. Yang C, kita mengetahui bahwa 435 itu sama dengan 420 tambah 15. Apakah bilangan 435 habis dibagi 3 dengan melihat bilangan 420 dan 15 ya. Jadi 435 ini kalau diuraikan kan 420 ditambah 15. Nah, 420 ini kelipatan 3, 15 juga kelipatan 3. Pertanyaannya, apakah 435 habis dibagi 3? Jawabannya adalah iya, 435 habis dibagi 3 karena 420 dan 15 habis dibagi 3 ya. Kalau kita mau cek dengan tips yang tadi saya sampaikan ya, 435 coba kita jumlahin. 4 tambah 3 7 tambah 5 12. 12 bisa dibagi 3? Bisa, berarti 435 juga bisa dibagi 3 ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Carilah dua bilangan puluhan yang cukup dekat dengan 729. Apakah ada yang habis dibagi 3? Apakah 729 habis dibagi 3? Oke, kita lihat bilangan yang dekat dengan 729, kita mundur 3 langkah dan maju 3 langkah ya. Mundur 3 langkah dari 729 itu 726, maju 3 langkah 732 ya. Apakah ada yang habis dibagi 3? Ya, ada. 726 dan 732 ini habis dibagi 3. Lalu apakah 729 habis dibagi 3? Jawabannya juga ya, 729 habis dibagi 3 ya. Kalau kita mau cek 7 tambah 2 9 tambah 9 18. 18 tuh bisa dibagi 3, berarti 729 ini bisa dibagi 3 ya. Lalu yang B, dengan menggunakan hasil yang didapat dari soal bagian A, tentukan apakah bilangan 731 habis dibagi 3. Oke, kita lihat ya, 731 kalau kita jumlahkan angka-angkanya, 7 tambah 3 10 tambah 1 11. 11 habis dibagi 3 enggak? Enggak, berarti untuk yang B jawabannya 731 tidak habis dibagi 3 ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Berapa sisa pembagian bilangan 100 dibagi 3? Lalu berapa sisa pembagian bilangan 700 dibagi 3? 100 dibagi 3 itu hasilnya adalah 33. Yang ditanyakan tadi sisa pembagiannya ya. Nah, sisanya adalah 1. Lalu yang B, 700 dibagi 3, yang ditanya juga sisa pembagiannya. 700 dibagi 3 itu hasilnya 233, sisanya 1 juga ya. Lalu yang C, tulislah 4 bilangan pertama yang lebih besar dari 700 dan habis dibagi 3. Nah, bilangan yang lebih dari 700 dan habis dibagi 3 itu adalah 702, 705, 708, dan 711 ya. Karena hanya diminta 4 bilangan pertama yang lebih besar dari 700. Oke, kita lanjut nomor 8. Lakukan hal yang sama seperti soal nomor 7 untuk pembagian dengan 11. Maksudnya soalnya sama persis seperti nomor 7A, B, C, hanya angka 3-nya diganti dengan angka 11 ya. Berarti untuk pertanyaan 8A, berapa sisa pembagian bilangan 100 dibagi 11? Nah, 100 dibagi 11 itu hasilnya 9. Yang ditanya sisa pembagian ya, sisa pembagiannya berarti 1. Lalu untuk pertanyaan B, berapa sisa pembagian 700 dibagi, nah ini diganti 11 ya, 700 dibagi 11, nah 700 dibagi 11 itu hasilnya 63, sisa 7, yang ditanyakan sisa pembagiannya ya, sisanya adalah 7. Lalu yang C, tulislah 4 bilangan pertama lebih besar dari 700 dan habis dibagi 11, berarti ya untuk nomor 8 ini sama soalnya seperti ini, hanya 3 diganti 11. Jadi 8C bilangan lebih besar dari 700 dan habis dibagi 11. Yang habis dibagi 11 lebih besar dari 700 adalah 704, 715, 726, dan 737. Oke teman-teman, udah selesai pembahasan kita ya. Bab 3 latihan 1 yang ada di halaman 133. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.